Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman saintis muda kembali lagi di program Science Talk Aspek 2. Sebelum memasuki pembahasan kali ini, perkenalkan saya Putri Khairani Chandra, staf bidang penalaran dan profesi BMF MIPA UNY 2025, yang akan menemani teman-teman saintis muda dalam mendalami topik menarik pada sesi bincang ilmiah ini. Pada episode kali ini, kami membawakan tema berupa bincang ilmiah radioaktif sebagai isu energi utama Perang Dunia III, ancaman global dari perspektif sains. Dan tentu saja kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa pada topik kali ini, yaitu Bapak Dr. Aryosi Apriansari, MSI selaku dosen di Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Putri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya Pak, apakah punya kesibukan lain selain mengajar? Sekarang sedang pembinaan ONMIPA, Mbak. ONMIPA ya, kebetulan bulan September ini sudah cita 2 gitu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan berkenan menjadi narasumber Science Talk 2 ini. Nah, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke inti topik pada kali ini. Radioaktivitas nuklir saat ini telah bertransformasi dari sekedar simbol kekuatan militer menjadi ancaman global yang lebih kompleks, berpotensi menjadi isu sentral dalam skenario Perang Dunia III. Perang nuklir yang pernah terjadi di masa lalu telah menunjukkan bagaimana radiasi dapat menyebar secara luas, mempengaruhi iklim, lingkungan, dan ekosistem global. Dalam skenario konflik global, penggunaan radioaktif akan membawa konsekuensi yang jauh lebih parah, berpotensi memicu efek domino yang mengancam kehidupan di planet ini. Nah, jika dilihat dari perspektif ilmiah, bagaimana nih Pak dampak radioaktif nuklir secara global? Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita bicara masalah radioaktif, itu kita harus bedakan ya, sisi positif dengan sisi negatif. Jadi tidak semuanya radioaktif itu berimplikasi negatif. Pasti ada implikasi positifnya. Nah, kalau kita bicara masalah implikasi positif, itu banyak sekali penggunaannya. Salah satunya udah bilang pertanian. Jadi bagaimana sekarang kan misalkan padi ya, padi misalkan kita panennya itu 2 kali setahun. Ya, sekarang bisa jadi setahun itu beberapa kali. Itu kan berkaitan dengan radioaktif. Jadi bagaimana mutasi gen ya. Nah, kemudian bicara masalah yang lain, misalkan radioaktif. Terkait dengan medis misalkan. Itu kan semuanya banyak digunakan unsur radioaktif. Ya, sebagai contoh tentang ronsen, MRI dan sebagainya itu kan unsur radioaktif. Nah, itu kan implikasi positif. Tapi di sisi lain, memang radioaktif memiliki implikasi negatif. Misalkan ya, penggunaan yang di luar batas. Contoh, misalkan dalam ronsen misalkan. Kalau seandainya penggunaannya tidak direkomendasikan oleh dokter, ya bisa penyebabnya cancer dan sebagainya. Nah, itu kalau berkaitan dengan masalah medis. Tapi sebenarnya radioaktif sendiri, dalam keseharian pun banyak. Cuman mungkin dalam dosis yang masih dalam toleransi di tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak memiliki implikasi secara berarti. Tapi yang jelas, dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh sebenarnya sudah bersentuhan langsung dengan radioaktif. Gitu. Nah, banyak hal yang berkaitan dengan radioaktif ya. Kalau implikasi negatif bukan hanya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara masalah aspek yang lebih luas, contohnya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu kan implikasi dari radioaktif yang menyebar ke seluruh daerah tersebut. Dan akibatnya sangat luas, dia bukan hanya kerusakan infrastruktur karena energi yang sangat besar sekali, juga penyebab kanker. Ya, salah satunya kanker. Itu yang di Nagasaki, di Hiroshima tahun 1945. Tapi ada juga akibat meledaknya reaktor nuklir, misalkan di Chernobyl tahun 1984, kalau nggak salah. Itu kan perubahan drastis dari daerah sekitar itu. Jadi artinya radioaktif langsung bersentuhan langsung makhluk hidup di sekitar. Jadi kita tidak boleh mengonsumsi bahan makanan apapun dalam area tertentu, dan dalam area tertentu tidak bisa keluar, jadi terisolir. Nah, akibatnya itu tadi. Jadi memang implikasinya bisa secara langsung mati misalkan, atau bisa tidak langsung menyebabkan suatu penyakit yang melahun sifatnya. Lalu jika radioaktif menjadi isu atau dijadikan energi utama, nah bagaimana pengaruh penggunaan radioaktif terhadap pasar energi?
Sebenarnya kalau bicara masalah radioaktif sebagai pasarnya energi utama itu sebenarnya sangat menjanjikan, ya, sangat menjanjikan. Artinya contohnya tentang reaktor nuklir, itu kan unsur radioaktif juga yang bekerja dalam itu. Jadi kalau kita sebagai perbandingan 1 gram, ya 1 miligram uranium sebagai unsur radioaktif itu setara dengan energi yang dihasilkan dengan 10.000 ton batu bara. Anda bisa bayangkan 1 miligram sangat sedikit sekali itu bisa menghasilkan energi yang setara dengan 10.000 ton batu bara. Itu bicara masalah energi yang dihasilkan. Tapi memang implikasi sekitar itu memang cukup banyak. Sebagai contoh, misalkan batu bara itu salah satunya menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang kita mengeruk, ya kan, dari dalam bumi kemudian menghasilkan asap dan sebagai pembakaran. Memang itunya yang nampak. Gitu. Tapi kalau bukan berarti yang energi nuklir itu, terutama dalam reaktor itu tidak memiliki keamanan yang sangat baik, tidak. Ada juga yang sisi-sisi yang harus diwaspadai. Contohnya ya meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl tahun 84 itu akibat dari human error-nya. Karena sesuatu yang harus diperhatikan karena menghasilkan energi yang sangat luar biasa. Nah, jadi saya katakan 1 miligram uranium yang dihasilkan energi sama dengan 10.000 ton batu bara. Anda bisa bayangkan. Nah, Dan selain dampak radioaktif yang menjadi ancaman, apakah terdapat dampak positif dari sisi sainsnya? Oke, kalau bicara masalah dampak itu memang sesuatu yang kita ambil positifnya saja deh. Ya, kalau negatif ya pasti memiliki dampak. Jadi sebenarnya the man behind the gun, ya tergantung siapa yang megang senjata. Ya kan? Sama dengan unsur radioaktif tersebut, siapa yang mengendalikan itu. Ya kalau kita punya niat untuk kebaikan, ya soal semuanya akan menjadi baik. Termasuk juga dalam memegang kendali radioaktif. Nah, kalau bicara masalah dampak positif itu sangat banyak sekali, terutama dalam bidang medis. Salah satunya dalam bidang medis. Jadi bagaimana contohnya paling gampang itu ronsen. Ya, ronsen itu kan bagaimana kita bisa melihat itu di dalam tubuh tanpa harus melakukan suatu pembedahan. Dan itu salah satu cara. Kemudian ada MRI, CT scan dan sebagainya. Itu kan semua berbasis reaksi nuklir semua. Nah, jadi memang salah satu wujud ya kemajuan dari teknologi nuklir itu salah satunya di bidang medis. Ya, salah satunya di bidang medis. Penggunaan radioaktif dalam sisi pendidikan, tapi ini tuh arahnya lebih ke medis. Oke, untuk bicara masalah medis, seperti saya kemarin tadi ada beberapa penelitian sederhana, ya, baik dilakukan di kampus kita maupun di kampus sebelah maupun di kampus-kampus yang lain, bahwa salah satu energi alternatif lah energi nuklir, ya, salah satunya energi nuklir. Nah, penggunaan radioaktif untuk dunia pendidikan itu, ya seperti saya katakan paling sederhana itu ronsen. Paling sederhana, baik di ronsen gigi ataupun ronsen biasa di bagian dada dan sebagainya, itu teknologi paling sederhana. Tapi sekali lagi kemajuan itu tidak lepas dari konteks sainsnya itu. Nah, konteks sainsnya itu yang lebih berperan untuk kemajuan dunia medis, pendidikan terutama khususnya itu. Nah, sebagai contoh tadi ronsen ya, MRI, magnetic resonance imaging, itu kan berkaitan dengan nuklir juga, termasuk CT scan dan sebagainya, itu kan bereaksi nuklir juga. Tapi lagi-lagi kalau bicara masalah medis tidak lepas dari pertama berkaitan dengan alatnya, kedua pemegang kendalinya yaitu dokternya, ya, dan juga teknisinya. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Ini suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dalam dunia medis. Jadi kalau kita bicara masalah nuklir, maka konotasinya selalu negatif. Oh, nanti radiasi, kenapa. Tapi sebenarnya tidak juga. Kenapa? Kita ada regulasi yang diterapkan dalam dunia kedokteran. Regulasi berkaitan dengan aplikasi penerapan teknologi nuklir dalam bidang medis. Itu ada. Ya. Sebagai contoh misalkan, seorang teknisi, ya, itu tidak mungkin bekerja full 24 jam di bidang radiologi. Tidak. Pasti ada batasan tertentu. Nah, jadi termasuk juga dokter juga yang menangani bidang seperti itu juga ada dibatasi juga penggunaan unsur radioaktifnya dalam dia berinteraksi dalam dunia dalam bidang unsur nuklir tadi. Jadi memang sesuatu yang
pembicaraan masalah nuklir, kita harus membedakan ini kita sisi yang mana dulu, ya, penggunaan positif atau yang berkaitan dengan negatifnya. Jadi tidak bisa kita ini dulu. Tapi yang jelas segala sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan nuklir, jangankan nuklir apapun, positif pasti ada dan muncul pasti negatif juga. Nah, mungkin lebih luas lagi bisa jadi dalam bahwa teknologi reaktor nuklir deh, itu pun juga seperti muncul. Jadi isu-isu nasional dulu kan sempat dibawa bahwa Indonesia akan membangun reaktor nuklir, ya itu kan isu nasional dulu itu kan, karena implikasinya bukan hanya untuk pembangkit tenaga listrik, tapi juga isunya itu berkaitan dengan bagaimana penggunaan memproduksi radioisotop untuk di rumah sakit. Ya, jadi memproduksi radioisotop yang digunakan di rumah sakit. Jadi contohnya untuk di ronsen itu memiliki harus mendapatkan unsur radioisotop yang digunakan untuk ronsen, MRI, CT scan dan sebagainya. Itu kan berbasis nuklir semua itu. Gitu, Mbak. Oke, baik. Sangat luar biasa penjelasan yang telah diberikan. Teman-teman diharapkan dapat mengerti dengan baik ya. Untuk penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak selaku narasumber. Nah, sesi kali ini ada satu pertanyaan mengenai langkah yang dapat mahasiswa ambil dalam menghadapi isu energi radioaktif. Jadi begini, memang sesuatu yang dilematis ya, namanya nuklir, namanya radioaktif, memiliki perspektif negatif. Tidak salah sih, ya. Tapi sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu harus berpikir secara global, bukan hanya di satu sisi. Kita harus berpikir secara global bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki implikasi positif dan juga implikasi negatif. Itu salah satunya bahwa sekarang ini teknologi nuklir itu tidak hanya sebatas untuk pembelajaran kuliah, tidak. Teknologi nuklir bukan hanya sekedar untuk membangun suatu reaktor nuklir, tidak. Implikasi malah lebih luas. Contoh di Indonesia memang belum ada pembangkit listrik tenaga nuklir, belum ada reaktor nuklir yang digunakan untuk pembangkit listrik, itu belum ada. Tapi Indonesia sudah memiliki reaktor mini, baik di Jogja, ya di Borsari, kemudian di Bandung, kemudian di Serpong di Tangerang. Nah itu reaktor mini. Reaktor mini digunakan untuk memproduksi untuk memproduksi radioisotop yang digunakan dalam radiasi nuklir di rumah sakit. Nah, artinya memang suatu yang sangat berguna sama sekali untuk kemajuan dunia medis. Bukannya kemajuan dunia medis, juga bahkan juga untuk pengobatan. Ya. Artinya memang tidak lepas ya bahwa pengembangan teknologi nuklir ya itu memang sangat luas cakupannya. Jadi bukan hanya sekedar kita berasumsi bahwa ini bahaya tentang radiasi. Memang segala sesuatu pasti akan menyuai radiasi. Tapi radiasi bagaimana dulu yang kita gunakan. Nah, termasuk juga ronsen itu juga radiasi juga sebenarnya. Tapi kan itu kan digunakan dalam dunia kedokteran ya, mengetahui misalkan tulang yang patah gimana ya kan, bagaimana kita bisa mendiagnosa di dalam tubuh jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh. Nah, teknologi itu bicara seperti ini logika. Bagaimana kita bisa mengetahui balik tembok tanpa harus membongkar tembok, logikanya kayak gitu ya kan. Bagaimana kita mengerti kerusakan di dalam tubuh terjadi di dalam tubuh tanpa harus membedah tubuh. Berarti kita harus mengetahui bagaimana suatu unsur yang bisa masuk dalam tubuh tanpa merusak jaringan tubuh. Ya kan? Nah, salah satunya gunakan teknologi nuklir. Mengapa? Ya, kita bicara masalah partikel, ukuran partikel, kecepatan, dan sebagainya. Dan itu jauh lebih kecil daripada ukuran sel. Jadi bisa masuk ke dalam tubuh. Dan itu memang harus dipelajari secara seksama. Ya, jadi jangan kita hanya mengatakan bahwa mengedepankan implikasi negatif, tapi bagaimana implikasi positifnya dan digunakan oleh khayatan. Nah, itu yang perlu dikedepankan oleh mahasiswa. Jadi jangan takut dengan nuklir lah, itu ya intinya. Baik, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya radioaktif nuklir merupakan alternatif energi. Bahkan teknologi nuklir ini sering ditemukan di dunia medis. Contoh sederhananya ronsen, MRI, CT scan, dan jika dikaji dalam implikasi negatif,
bahwasanya dampak dari radioaktif nuklir itu berbahaya juga jika seseorang melakukannya tanpa ada diagnosa dari dokter. Nah, komplit sekali penjelasan pada bincang ilmiah kali ini. Dan kalau begitu, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Aryosi Apiansari, MSI, yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk kita semua. Teman-teman saintis muda, kita telah melewati sesi demi sesi dengan luar biasa. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara Science Talk kedua ini. Saya Putri Khairan Chandra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di Science Talk berikutnya.